Halo sahabat Topik News, selamat datang kembali di channel Topik News. Dua Sukhoi Su-27 dan Su-30 skuadron udara 11 kini bisa disebut sebagai varian jet tempur TNI AU yang paling lengkap ornamen persenjataannya. Meski pengadaan beragam rudal tertunda hingga 7 tahun, namun Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 yang dimiliki TNI AU relatif mumpuni dengan bekal rudal udara ke udara, jarak pendek dan menengah. Sederet nama rudal udara ke permukaan, dan yang paling kres, rudal anti kapal Kh-59ME. Meski tampilan sangar dan jadi jet tempur dengan efek dataran tinggi untuk TNI AU, dua Sukhoi TNI AU tidak bisa lepas dari perannya sebagai CAS Close Air Support karena basis Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 adalah multi-role fighter. Dikutip dari indomiliter.com, untuk mendukung elemen PTU, bantuan tembakan udara, ada banyak racikan senjata yang bisa ditawarkan ke sasaran. Untuk sasaran yang sifatnya low hingga medium priority, maka kombinasi tembakan dari cannon, roket, dan bom konvensional atau dump bom bisa jadi pilihan yang efektif dan efisien dari segi ongkos operasional. Lebih detail, untuk cannon Su-27 dan Su-30 menggunakan tipe GSH-30 kaliber 30 mm dan bom yang dipilih TNI AU adalah jenis P100L, bom buatan produksi dalam negeri. Kini yang menarik bahasan adalah sosok roket S-8 buatan Rusia. Roket ini belum lama telah diuji tembak dalam operasi serangan udara strategis atau OSUS di kawasan Air Weapon Range atau AWR, Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur. Pada hari H dilaksanakannya OSUS diawali dengan serangan udara oleh satu flight Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 menggunakan roket S-8Com. Sebanyak 160 roket ditembakkan. Serangan ini bertujuan untuk melemahkan sistem pertahanan udara musuh. Roket S-8 3,1 inci kaliber 80 mm. Prinsip kerjanya serupa dengan roket FFAR Folding Fan Aerial Rocket 2,75 inci kaliber 70 mm yang masif digunakan TNI AD dan TNI AU. Jenis roket ini memang dirancang awal untuk dilepaskan dari wahana udara dan punya rancangan berupa sirip lipat yang akan mengembang saat ditembakkan. Roket S-8 dirancang sejak era Uni Soviet, khususnya untuk memenuhi kebutuhan angkatan udara. Pengembangan awal dilakukan pada tahun 1970. Seperti halnya roket FFAR di udara, S-8 juga dirancang untuk dapat dilepaskan dari pesawat tempur dan helikopter.
S-8 resmi mulai memasuki masa produksi pada tahun 1984 dengan berbagai tipe hulu ledak. Di antara hulu ledak yang ditawarkan mencakup jenis hit anti-armor, high explosive fragmentation, smoke, dan incendiary atau pembakar. Bahkan S-8 juga dikembangkan hingga tipe hulu ledak penghancur landasan S-8BM dan hulu ledak termobarik S-8DM. Yang terakhir disebut menjadi momok menakutkan dalam perang Afghanistan. Pasalnya, termobarik akan semakin berkobar efek ledakannya saat terkena udara bebas. Dimensi S-8 bergantung pada penggunaan jenis hulu ledak dan pemicunya. Panjangnya ada di pilihan 1,5 meter dan 1,7 meter. Sementara bobotnya ada di pilihan 11,3 kg dan 15,2 kg. S-8 disebut-sebut mampu melesat sejauh 2-4 km. Sebagai perbandingan, roket FFAR buatan PT Dirgantara Indonesia punya daya tembak sejauh 6 km. Salah satu yang digunakan TNI AU dan TNI Angkatan Darat adalah jenis S-8COM. Roket ini punya kecepatan luncur 610 meter per detik. Tak ingin kalah dalam aplikasinya, roket S-8 dipasang pada pot peluncur jenis P-8 untuk jet tempur Sukhoi, sementara untuk dipasang pada helikopter menggunakan pot peluncur jenis P-8V-20A seperti yang dipasang pada helikopter tempur M35P yang dimiliki TNI Angkatan Darat. Kedua jenis peluncur sama-sama dapat dimuati hingga 20 roket. Perbedaannya lebih kepada desain, di mana P-8 untuk jet tempur dirancang streamline. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang roket S-8 buatan Rusia ini? Tuliskan jawaban Anda.